Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, selamat pagi, terima kasih atas hari baru yang boleh kami rasakan, dan terima kasih pula atas kesempatan kami boleh belajar hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar menuntun kami, dan kami bisa memfokuskan perhatian kami pada pembelajaran demi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Materi hari ini bahasa Indonesia. Kita akan mengerti itu apa wawancara dan juga cara merawat dan melestarikan hutan bakau, matematika, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, SPDB, ragam hias pada kain batik, dan PJOK melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai, orang yang memberi informasi, disebut narasumber. Sedangkan orang yang mewawancarai namanya disebut wawancara. Perhatikan anak-anak, tahap awal untuk melakukan wawancara, kita harus menentukan tema, kedua menulis daftar pertanyaan berdasarkan tema, yang ketiga pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, tugas kamu hari ini kita akan melakukan persiapan wawancara, yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara. Temanya adalah cara menanam bunga melati di dalam pot. Gunakan kata tanya dengan benar. Kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya berapa? Menanyakan jumlah. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Kata tanya bagaimana? Menanyakan cara. Dan kata tanya di mana? Menanyakan tempat. Maka karena temanya cara menanam bunga melati di dalam pot, agar kamu lebih mudah, kamu bisa membuka buku paket tema 2 halaman 108 dan 109. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat ditulis dalam bentuk sebuah garis bilangan secara urut. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan contoh garis bilangan ini. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin kecil. Contoh, 4 dan 6. 6 letaknya di sebelah kanan 4, maka nilainya lebih besar 6. 3 dan 7. 3 lebih kecil dari nilai 7, karena angka 3 berada di sebelah kiri dari angka 7. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Kamu membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kamu meletakkan angka dimulai dari angka 0. Kemudian
dan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita membuat garis angka 4 lebih dahulu. Dimulai dari angka 0 sampai pada titik yang ada tulisan angka 4. Kemudian kita membuat garis angka yang kedua, yaitu 5. Perhatikan anak-anak. Kita membuat garis yang angka 5 itu tetap dimulai dari angka 4. Tetapi kita menghitung titiknya sampai 5. Ya, titik yang ada angkanya itu dalam garis bilangan kamu hitung sampai 5. Meskipun kita menaruh garis di angka 4, tetapi kita menghitungnya mulai dari angka 5. Dari angka 5 sampai angka 9 itu jumlah titiknya ada 5. Ini cara membuat garis angka 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Perhatikan anak-anak. Ini masih penjumlahan dengan memakai garis bilangan, tetapi menggunakan daun. Sama dengan penjumlahan yang memakai garis bilangan, 4 ditambah 5 sama dengan berapa? 4, angkanya itu daunnya juga ada di angka 4. Kemudian daun yang kedua, itu kamu menghitung 5. 5 dimulai dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9. Itu 5. 5 angka. Maka hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tugas kamu mengerjakan buku paket tema 2, halaman 115, 116. Ayo berlatih. Anak-anak, kita sampai ragam hias pada kain batik. Kita bisa lihat bahwa batik merupakan gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu apa? Kita kemarin sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya. Adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Di mana unsur-unsur dari dekoratif ada bermacam-macam. Unsur dalam gambar dekoratif, garis, bentuk, dan warna. Garis, ada horizontal, ada zigzag, ada gelombang, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya ada juga yang bentuk. Bentuknya itu ada persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Kain batik itu merupakan sekali lagi contoh dari gambar dekoratif. Di mana gambar dekoratif itu manfaatnya adalah memperindah gambar. Kemarin kamu sudah membuat gambar dekoratif dengan bentuk ikan. Nah, inilah gambar dekoratif motif bunga pada kain batik. Anak-anak, hak dan kewajiban di rumah. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru mendapatkan hak.
Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Rumah itu terdiri ayah, ibu, dan anak yang disebut dengan keluarga inti. Kalau ada nenek, ada kakek, itu bukan keluarga inti, tetapi keluarga besar, extended family, keluarga meluas. Yang disebut keluarga inti hanya terdiri ayah, ibu, dan anak. Dan setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apa peran ayah? Peran ayah itu sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban mencari nafkah, melindungi seluruh anggota keluarga, mendidik dan merawat anak. Sedangkan peran ibu adalah sebagai ibu rumah tangga. Kewajibannya mengurus rumah tangga dan keluarga, memasak, menyiapkan segala kebutuhan ayah dan anak-anak, bertanggung jawab atas kebersihan rumah, juga merawat dan mendidik anak. Sedangkan peran anak adalah sebagai anggota keluarga. Kalau ayah sebagai kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga, anak anggota keluarga yang memiliki kewajiban menghormati orang tua, patuh terhadap perintah orang tua, membantu pekerjaan orang tua supaya menjadi lebih ringan, contohnya menyapu, mencuci, menyayangi kedua orang tua. Kewajiban yang berikutnya adalah belajar. Siapa yang sudah melaksanakan kewajibannya? Siapa yang menghormati orang tua? Kalau kamu menghormati orang tua, berarti kamu harus sudah menjalankan kewajibanmu. Kalau kamu belajar dengan tekun, kamu sudah melakukan kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk dalam permainan. Edo sedang memutar kepala. Kamu praktekkan sendiri ya nanti anak-anak. Kemudian memutar lengan. Kemudian memutar pinggang. Kemudian Edo juga memutar tumit. Perhatikan gambar itu dengan lingkarannya itu. Kemudian gambar berikutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Kemudian Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Kemudian Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Dan yang terakhir gambarnya, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Lakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan ini, video, dan dikirim ke guru kamu. Kita sampai pada perawatan dan pelestarian tumbuhan.
Perawatan dan pelestarian tumbuhan bakau. Hutan bakau itu juga disebut sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Manfaat hutan bakau yaitu melindungi garis pantai dari pengikisan atau yang disebut dengan abrasi, kemudian juga bisa meredam gelombang laut. Bagaimana perawatannya? Hutan bakau yaitu dengan penyiangan dan dengan penyulaman. Apa penyiangan? Penyiangan adalah dilakukan untuk membasmi hama. Kemudian penyulaman untuk mengganti pohon. Usahakan pohonnya itu usianya yang sama. Ini untuk menjaga pertumbuhan dari kepiting karena biasanya kepiting memakan hutan bakau. Tugas kamu mengerjakan buku paket tema 2 halaman 129 nomor 1 sampai dengan 5. Silahkan kamu membuka si sabuk hijau pelindung pantai buku paket tema 2 halaman 127 128. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas pembelajaran hari ini. Berikanlah kami tetap semangat untuk senantiasa mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab karena demi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.